Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abang Eka di channel Remaja Videographer. Tentunya masih bahas seputar gut anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman, Bangka hadir di hadapan teman-teman hanya untuk berbagi, sharing, memotivasi teman-teman yang mengalami gangguan anxiety, psikomatis, depresi, GERD, dan gangguan sistem pencernaan yang teman-teman alami, yang sedang teman-teman derita. Semoga dengan video Bangka ini bisa membantu teman-teman yang lagi melawan atau lagi mencari gimana untuk sembuh, gimana untuk kita fight. Karena gangguan gut anxiety psikomatis itu sebenarnya gangguan yang tidak berbahaya, tapi itu sangat menjengkelkan gitu teman. Kenapa seperti itu? Karena itu akan mengganggu aktivitas kita, produktivitas kita dalam keseharian kita, sehingga kita kurang produktif. Seperti itu yang Bangka alami dan Bangka rasakan. Oleh karena itu Bangka hadir di sini ingin memberikan bagaimana caranya kita menanganinya, bagaimana cara kita menyikapinya, bahwa gangguan gut anxiety psikomatis ini butuh waktu dan proses gitu teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini Bangka tidak berlama-lama gitu, kita santai saja teman-teman. Di sini Bangka ingin sharing gitu teman-teman ya. Kenapa kalau kita mengalami gangguan gut anxiety psikomatis kita sering lemas, lelah, lesu, letih gitu teman-teman ya. Seperti yang pernah Bangka bahas di video sebelum-sebelumnya gitu teman-teman, tapi masih banyak teman-teman yang bertanya kenapa apakah kita waktu pernah mengalami gangguan gut anxiety psikomatis itu, apakah kita bisa kembali normal, apakah kita nanti akan lemes terus-terusan, ataukah akan selamanya kita itu menjadi orang lemah di dunia gitu kan, selalu menjadi pertanyaan seperti itu. Itu Bangka sudah buktikan sendiri teman-teman di short Bangka yang Bangka upload, bahwa penderita gut anxiety psikomatis itu bukan orang yang selamanya lemah gitu teman-teman. Kenapa seperti itu teman-teman? Ya karena Bangka sudah buktikan sendiri dengan cara mengangkat beban, nge-gym gitu teman-teman. Dia awalnya sempoyongan, keliangan pasti gitu teman-teman ya, tapi seiring berjalan waktu butuh proses gitu teman. Maka selalu bilang proses dan proses gitu teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman tidak mau mencobanya, teman-teman cuma pasrah aja dengan menerima keadaan teman-teman itu, sehingga otak teman-teman gitu, otak teman-teman, pemikiran bawah sadar teman-teman itu selalu mensugesti teman-teman bahwa teman-teman itu lemah gitu. Selamanya tidak akan bisa teman-teman untuk kembali normal gitu teman. Yang bisa teman-teman lakukan apa? Mencoba dan terus mencoba gitu teman. Lawan rasa lemah itu, lawan letih itu dengan cara apa? Kalau untuk awal-awal teman-teman bisa nyuci motor di depan rumah. Kalau untuk pasca penyembuhan gitu teman-teman jangan terlalu over juga gitu teman-teman. Nanti itu malah menimbulkan kecemasan yang lain, keringat dingin malah tambah gitu. Lu yang Bangka lakukan itu dengan cara cuci motor, emang awalnya itu lemas, letih, lesu gitu teman-teman. Kayak kok cepat sekali gitu tenaga kita berkurang. Terus sebelum Bangka bisa berpikir positif, itu kenapa ya? Karena kita kurang energi. Kenapa? Kita udah makan banyak loh Bang, udah makan segala macam ini, kan lambung kita kan belum normal mencernanya. Jadi wajar saja gitu teman-teman, ketika asupan nutrisi dalam tubuh kita kurang, pasti kita lemes, sering lesu, susah konsentrasi gitu. Karena apa? Kita bawaannya mikir ini nanti sebelum melakukan kan, kalau kita mengalami anxiety kan, nanti kalau kita melakukan sesuatu kita pikir dulu tuh teman-teman, pasti teman-teman, apa nanti kuat enggak ya? Itu tidak sadar teman-teman sudah memakai energi gitu teman-teman. Jadi pemikiran-pikiran kita, otak kita itu kan butuh energi, jantung kita memompa itu butuh energi gitu teman-teman. Dalam hal ini kan lambung kita kan bermasalah, jadi energi itu asupannya kurang ya. Yang bisa teman-teman lakukan caranya apa ya? Penurunan nutrisinya. Kalau teman-teman nggak suka makan, cemilin buah gitu, yang Bangka lakukan seperti itu. Waktu lagi ngelap-ngelap tiba-tiba udah kelingan, gemeteran gitu kan, yang Bangka lakukan apa? Minum air, ambil air, minum, habis itu ada buah apel Bangka makan. Kayak yang Bangka lakukan seperti itu teman-teman.
nanti pulih kembali gitu ya. Kalau dulu kan berpikirnya, waduh ini sakit apa, kok bisa kayak gini, berpikir seperti itu, jadi takut kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu uh, ringan sekali gitu, tapi kok kenapa kok udah menguras tenaga energi gitu, karena ya itu kita berpikir stres gitu teman-teman, tanpa kita sadari. Bahkan selalu bilang seperti itu. Makanya kalau teman-teman suka gemetar, lemas, walaupun lagi berjalan di mana, ya usahakan teman-teman bawa cemilan gitu, cemilan dalam arti buah. Dulu Bangka seperti itu, nggak malu teman-teman, waktu lagi keluar kemana itu udah selalu sedia buah gitu teman-teman ya. Atau nanti udah gemetar, nanti pas makan itu yang bakal lakukan sambil Bangka beraktivitas keluar-luar. Dan alhamdulillah teman-teman, nggak terjadi apa ya, Bangka bisa berdiri di sini dan memberi motivasi teman-teman. Mungkin kalau yang teman-teman pikirkan kita lagi beraktivitas, juga pingsan apa, terus nggak ada di dunia lagi, terus terjadi kita secara kritikal gitu, mungkin Bangka nggak ada di sini gitu. Buktinya Bangka bisa menemani teman-teman dan sharing sama-sama kita di channel Bangka ini. Itulah yang menjadi bukti nyata gitu. Jadi teman-teman bisa tanamkan di dalam sadar bahwa Bangka aja bisa, kenapa teman-teman nggak bisa kan? Masa teman-teman mau di rumah terus, terpuruk menyesuaikan keluarga, tidak bisa membantu keluarga gitu kan, pasrah dengan keadaan, sampai kapan gitu teman-teman? Nanti lemes sedikit udah takut, kita pengen pulang, mau keluar lagi ngobrol-ngobrol ke masjid, kita mau pulang, rasanya pengen pulang terus gitu teman-teman. Melakukan aktivitas takut, mana-mana takut, selalu berprasangka jelek terus, dengan kondisi kita tuh lemah, pasrah, tidur baring seperti orang udah jompo sekali gitu teman-teman. Padahal kita harus bisa berpikir dulu aja kita bisa seperti itu. Bayangkan waktu kita sehat, masih sehat kan, kita bisa kemana-mana kan enak gitu teman-teman ya. Tapi di rumah terus pasti suntuk, malah tambah stres, waduh pikiran itu kacau, uang nggak ada kan, nggak bisa cari uang kita kan, otomatis kan teman-teman, misalnya cuma tidur aja gitu kan, nanti pikiran lagi, nah istri belum makan, cicilan banyak, waduh nanti muter-muter tambah lemes sekali gitu, malam kita nggak membaik gitu. Yang bisa teman-teman lakukan apa ya, dalam masa proses penyembuhan ya teman-teman, lakukanlah hal-hal yang kecil dulu di depan, nyampe rumput, teman-teman bisa jalan kaki keliling gitu, untuk membiasakan gitu badan kita biar energinya kembali lagi, biar nggak suka lemes, gemetar gitu. Nanti kalau udah gemetar tuh wajar teman-teman, karena ya lambung kita belum sepenuhnya 100% sembuh gitu teman. Kalau ciri-cirinya apa ya, cirinya yang Bangka bahas di video sebelumnya ya teman, bisa cek di playlist tentang penyembuhan. Itu ya kambuhnya tidak sesering tiap hari gitu, masa seminggu sekali, sebulan sekali gitu, bahkan nanti nggak kambuh-kambuh lagi, bahkan nanti bisa 6 bulan sekali kalau udah masa normal kembali gitu teman-teman. Tidak Bangka pungkiri, pasti kalau saat kita dalam kondisi tertentu pasti akan terjadi kumat, pasti gitu teman-teman. Itu kan kembali lagi kan, kita pernah menderita pasti kan tidak akan sembuh 100%-nya langsung hilang gitu teman-teman. Itu tergantung lagi pola hidup kita, pola makan kita, pola pikir kita gitu. Kita harus menjaganya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah sembuh, nanti makan seperti dulu, ya kembali lagi. Masa teman-teman pengen seperti itu? Kan kembali ke habit atau kebiasaan kita dalam mengolah hidup kita gitu, pola pikir kita, gimana kita harus membenahi gitu teman-teman. Itulah apa yang kita peroleh sekarang, misalnya gangguan mood anxiety itu akibat apa, masa buruk kita di masa lalu gitu. Makanya kita belajar dari masa lalu untuk masa depan ini lebih baik lagi, jangan sampai terulang kembali seperti itu. Kan masa-masa sakit pasti kan sangat terbebani lah kita gitu teman-teman ya. Harusnya kita produktif bisa kesana sini, malah ini harus memikirkan gimana caranya sembuh, gimana caranya bisa menafkahi anak istri, gimana tentang keluarga gitu kan. Kalau lagi sakit kan pemikiran kita cuma, harapan kita cuma satu, gimana caranya sembuh gitu kan. Gak ada mikir lagi, aduh cari uang gini gimana nanti kalau lagi udah nggak ada mepet, pasti nyari uang gimana caranya ini kan, bingung gitu kan teman-teman yang melakukan. Sedangkan teman-teman aja mau keluar aja takut gitu kalau mempunyai kecemasan, apalagi kumat itu, aduh nanti kumat takut gimana gitu kan. Tapi tetap semangat teman-teman, rezeki itu pasti ada,
dari arah yang terduga. Bangka pun merasakan seperti itu waktu lagi masa penyembuhan gitu teman-teman. Pasti ada rezeki aja datang lagi dari manapun, sesuai dengan kondisi dia dan keadaan kita gitu teman-teman. Pasti tuh Allah itu tidak tidur gitu, pasti memberikan rezeki kita itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Istilahnya seperti itu yang Bangka rasakan ya, banyak sekali itu pertolongan. Makanya Bangka selalu tegaskan 3 PR-nya itu sangat penting sekali gitu teman-teman. Kalau religius kita itu harus ya kita pasrah, udah berikhtiar pasti kita harus pasrah gitu teman-teman. Pasti kesembuhan itu datang pasti gitu teman-teman. Bangka yakin teman-teman yang lagi mengalami gangguan tersebut, setiap hari kumat, setiap apa, nanti kalau seiringnya berjalan waktu, pemikiran teman-teman udah enak lagi, nanti udah gak ada mikirin takut-takut lagi gitu teman-teman. Kita udah gimana, kayak seperti dulu lagi gitu istilahnya. Kita ya asalkan ya teman-teman menjaga 3 PR itu sangat penting sekali. Mungkin cukup sekian biar tidak berpanjangan. Apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, sebelum bisa berbagi sharing di kolom komentar. Apabila teman-teman ada tips-tips untuk teman-teman yang ada di luar sana, bisa teman-teman bantu-bantu juga komen-komen di video Bangka ini. Ya, anggaplah channel Bangka ini sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama sama penderita gangguan kejiwaan psikosomatis, supaya apa ya, supaya saling mengerti gitu teman-teman, gimana cara menghadapinya, menyikapinya gimana. Karena kejiwaan psikosomatis emang sangat menjengkelkan gitu teman-teman. Sebenarnya nggak berbahaya, emang nggak berbahaya teman-teman kalau kita mengertinya, tapi menakutkan gitu saat kita tidak bisa menanganinya gitu teman-teman. Itulah yang bisa Bang sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.